Oke teman-teman, ini sekarang kita berada ini di lokasi kebun kami, dan kebetulan kita berada di salah satu pokok yang dimana untuk pokok ini sekitar beberapa bulan yang lalu sudah kami lakukan penanaman, dan beginilah kondisinya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan teman-teman, khususnya untuk kelapa sawit yang baru ditanam, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa berguna untuk kita. Dan tentunya ketika teman-teman tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan ini, silahkan diabaikan saja. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam trader semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat channel kami ini, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi teman-teman, mungkin di saat ini yang menonton video ini sudah menanam kelapa sawitnya, mungkin sudah berumur 2 bulan, 3 bulan, atau 1 bulan dan seterusnya. Dan biasanya teman-teman, ketika 1 bulan setelah penanaman biasanya nanti akan tumbuh gulma semacam ini. Dan kebetulan kami sudah cabuti satu-satu. Ada beberapa perlakuan teman-teman yang perlu kita hindari untuk kelapa sawit ini yang khususnya baru ditanam. Dan usahakan teman-teman, ketika kita melakukan proses pembersihan piringan, usahakan kita menggunakan cara manual saja teman-teman. Walaupun cara ini agak ribet, lama prosesnya, tapi insya Allah nanti akan mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit kita. Karena ketika kita melakukan teknik kimia atau menggunakan racun, takutnya nanti ada hawa-hawa kena di daunnya, ini yang menyebabkan fase stressingnya akan semakin panjang teman-teman. Ini juga pengalaman pribadi kami, karena kami dulu pernah mengalami hal itu. Kami lakukan proses pembersihan piringan karena menggunakan racun, dan kami mau cepat-cepat selesai, dan ternyata itu memperpanjang fase stressingnya. Dan usahakan dengan pengalaman yang kami dahulu itu, usahakan kalau kita melakukan proses pembersihan piringan khususnya untuk kelapa sawit yang baru ditanam, usahakan kita menggunakan manual saja teman-teman ini. Walaupun caranya lama, prosesnya ribet, tapi insya Allah nanti proses pertumbuhannya itu kita bisa cepatkan. Dan tentunya ketika kita sudah lakukan proses pembersihan piringan, kita bisa melakukan proses pemupukan dengan lancar teman-teman. Kalau kita melihat dari pedoman PPKS, ketika kita sudah melakukan proses penanaman, 1 bulan kemudian itu bisa sudah dipupuk teman-teman. Kita bisa menggunakan pupuk urea sebagai pupuk pertama atau pupuk 1 bulan setelah penanaman teman-teman. Kebetulan untuk bibit yang ada di hadapan kita ini kami tanam dulu di usia 7 bulanan, dan untuk jenis bibit dari Sokpin, yakni varietas Lame. Bagi teman-teman yang ingin melihat bagaimana proses penanaman bibit kelapa sawit kami ini, bisa lihat di deskripsi video ini. Kami akan selipkan linknya di sana. Dan kebetulan untuk umur bibitnya waktu itu kami tanam di usia masih kecil, yakni di usia 7 bulanan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat perkembangannya ini lumayan bagus teman-teman ini. Mungkin di saat ini ada yang sudah menanam kelapa sawit yang sudah usianya 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, atau seterusnya. Dan tentunya pasti gulma-gulmanya nanti akan naik. Nah, usahakan teman-teman jangan kita menggunakan teknik racun. Walaupun itu mudah, cepat, tapi itu bisa berdampak kepada pertumbuhan kelapa sawit kita. Ini bisa nanti akan memperpanjang fase stressingnya teman-teman ini. Dan kebetulan untuk kelapa sawit kami ini adalah kelapa sawit untuk sulaman saja, karena yang lainnya itu sudah ada yang di atas 1 tahun. Dan ini hanya sulaman saja karena ada beberapa pokok kemarin yang terserang hama landak. Jadi kami lakukan proses penyulaman ini. Untuk jenis bibit DP Lame dari Sokpindo teman-teman ini. Dan alhamdulillah ini sudah agak bagus pertumbuhannya. Ini kebetulan kami belum melakukan proses pemupukan ini. Kami lakukan proses pembersihan piringan dulu. Setelah itu baru kami pupuk menggunakan urea teman-teman ini. Oke, ada di sana satu lagi teman-teman ini. Kebetulan yang ini yang sudah dibersihkan piringannya, yang di sebelah sana lagi. Nah, ini yang sudah besar sawitnya ini kebetulan ini kami lakukan penyulaman saja karena ada beberapa yang mati.
Nah sebelah sana teman-teman, ada lagi sebelah sana. Ini kita bersihkan piringannya secara manual saja teman-teman, takutnya nanti ketika kita menggunakan cara kimia, takutnya nanti hawa-hawa racun itu mengenai daunnya. Nah ini nanti akan memperpanjang fase stressingnya. Nah ini salah satu penampakan juga setelah beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 bulanan teman-teman setelah ditanam ini. Kami tidak bisa pastikan juga, kami lupa tanggal penanamannya. Kayaknya kemarin tanggal 2 teman-teman, atau tanggal 2 bulan 2 atau bulan 3 teman-teman. Ini sudah bulan 5. Kalau tidak salah itu bulan 2 atau bulan 3 kami tanam waktu itu. Nah ini salah satu contoh, kita bersihkan saja manual teman-teman ini piringannya. Mungkin di saat ini yang menonton video ini ada juga umur kelapa sawitnya masih di atas 1-2 bulan 3 bulan, dan kalau bisa kita menggunakan cara manual saja untuk proses pembersihan piringannya, karena takutnya nanti walaupun kita sudah sangat hati-hati dalam proses pembersihan piringan menggunakan racun, tapi takutnya nanti ada hawa-hawanya ini. Nah itu nanti akan memperpanjang fase stressing dari kelapa sawit kita yang kita tanam ini, dan ini nanti akan memperlambat pertumbuhannya teman-teman. Ketika sudah kena racun ini pasti lama stressingnya. Nah kalau kita menggunakan cara manual walaupun lambat, insya Allah nanti kelapa sawit kita ini bisa dipercepat pertumbuhannya. Mantap teman-teman ini. Nah ini jenis lame juga dari Sokpin ini yang kami tanam ini sebagai penyulam ini. Dan memang untuk waktu itu kami kasih juga sudah pupuk dasar, jadi nanti insya Allah setelah kami lakukan proses pembersihan piringan ini, nanti akan kami lakukan proses pemupukan perdana ini. Kita kasih urea saja teman-teman ini untuk pupuk pertamanya. Kita coba cabut-cabut saja ini. Kebetulan ada sudah yang tumbuh-tumbuh ini rumputnya. Jadi usahakan teman-teman jangan kita menggunakan racun. Nah kalau sudah di atas 1 tahun kelapa sawit kita ya bolehlah. Tapi kalau sudah masih di bawah 1 tahun yang baru ditanam, apalagi kalau baru 1 bulan umurnya, wah jangan sampai kita menggunakan racun, karena takutnya nanti akan mengenai daun-daunnya, itu nanti akan mengalami fase stressing yang lama. Kami juga pernah mengalami hal itu teman-teman. Kenapa lambat ini pertumbuhan kelapa sawit kami? Sudah dipupuk kok masih nggak bagus pertumbuhannya, ternyata kena racun dia teman-teman. Nah ini sedikit informasi kepada kita semua tentang bahaya racun rumput ketika bibit kelapa sawit kita yang kita tanam di lahan itu masih di bawah 1 tahun, entah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Oke, mungkin itu sedikit informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.